Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfariza, Prodi Manajemen Dakwah kelas 1C dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membahas mengenai pendekatan Islam secara teologi. Agama sering dipahami sebagai gambaran-gambaran yang sesungguhnya tentang dunia ini, karena agama diyakini sebagai wahyu dari Tuhan yang kemudian diturunkan kepada manusia. Nah, tapi dewasa ini agama sering dikatakan tidak bisa mengakomodir segala sesuatu hal tentangnya. Bahkan banyak yang mengatakan agama itu mengerikan. Kenapa? Karena dari agama-agama itu banyak menimbulkan konflik, seperti konflik Israel maupun Palestina, yang itu akan terus merenggut banyak korban jiwa dan akan terus memakan korban. Nah, dari melihat kenyataan yang seperti ini, maka dibutuhkan yang namanya pembaharuan pemikiran keagamaan, khususnya yang berkaitan dengan pendekatan-pendekatan teologi. Nah, teologi sendiri itu berasal dari dua kata. Yang pertama theos, kemudian yang kedua logos. Theos itu berarti ketuhanan, sedangkan logos berartikan ilmu. Jadi teologi itu adalah ilmu ketuhanan. Sedangkan secara terminologi, teologi itu bisa dikatakan adalah suatu ilmu yang membahas tentang ketuhanan dan apapun yang berkaitan dengannya. Dia juga membahas tentang hubungan antara Tuhan dengan manusia dan sebaliknya, yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Nah, pendekatan teologi ini mempunyai dua aspek. Yang pertama adalah aspek historis dan yang kedua adalah aspek normatif. Aspek historis sendiri itu agama sebagai objek penelitian sejarah dan fenomenologi sejarah. Sedangkan aspek normatif itu agama diyakini dengan batin sebagai suatu kebenaran untuk mengatur kehidupan kita sehari-hari atau kehidupan individu maupun kehidupan sosial. Nah, pendekatan teologi ini diyakini sebagai dogma Tuhan yang bersifat absolut. Dia bersifat subjektif dan partikular. Kenapa? Kenapa disebut subjektif? Karena agama itu dikatakan kebenarannya itu yang meyakininya saja, atau bisa dikatakan kebenaran suatu agama itu bisa diyakini oleh pemeluknya saja, atau pemeluk agama tersebut pasti akan meyakini suatu kebenaran tentang agama tersebut. Tapi sebaliknya, bagi yang tidak memeluknya itu pasti akan tidak mengatakan agama itu benar atau tidak akan meyakini kebenaran agama tersebut, bahkan dia akan menolaknya. Kemudian kenapa disebut partikular? Karena pendekatan agama secara teologi ini bersifat tidak umum atau tidak universal. Dia bersifat hanya untuk yang meyakininya saja, makanya banyak timbul pendekatan-pendekatan teologi seperti teologi Islam, teologi Kristen, teologi Yahudi, dan lain sebagainya. Proses terbentuknya ilmu teologi itu sangat erat hubungannya dengan pasca kepemimpinan Utsman bin Affan. Karena pasca kepemimpinan Utsman bin Affan itu umat Islam itu terpecah menjadi berbagai macam partai, yang masing-masing partai itu mengatakan atau mengaku bahwa partainya itu yang paling benar dan menganggap bahwa calon pemimpin dari partai tersebut itu adalah yang berhak menjadi pemimpin umat Islam pada waktu itu. Nah, kemudian partai-partai itu menjadi partai-partai agama yang mereka saling mengemukakan dalil-dalil untuk menguatkan pendiriannya. Kemudian perselisihan itu menjadi perselisihan yang besar, perselisihan yang besar yang akhirnya membahas atau berkisar pada soal keimanan dan kekafiran seseorang. Nah, dari perselisihan ini timbul berbagai macam aliran seperti
aliran Khawarij itu yang berpandangan bahwa orang yang berdosa besar itu dia dikatakan kafir atau murtad dan hukumnya itu wajib dibunuh. Kemudian ada juga aliran Murji'ah yang dia itu mengatakan orang yang berdosa besar itu dia mukmin dan dia tidak kafir. Kemudian ada juga aliran Mu'tazilah yang mengatakan bahwa orang yang berdosa besar itu dia tidak mukmin dan juga tidak kafir. Kemudian ada juga aliran Jabariyah yang dia mengatakan kalau segala tingkah laku kita di dunia ini sebenarnya atas paksaan Allah Subhanahu wa taala. Dan aliran-aliran lain seperti aliran Qadariyah, aliran Asy'ariyah, dan juga aliran Maturidiyah. Nah, pendekatan teologi ini sebenarnya memfokuskan pada sejumlah konsep yang didasarkan pada ide-ide theos dan logos atau ide tentang ilmu ketuhanan. Nah, studi atau pembelajaran mengenai Tuhan ini sebaiknya umat manusia atau umat Islam itu tidak hanya mempelajarinya secara teologi saja, tapi bahkan bisa mempelajarinya secara sikap dan pengalaman-pengalaman agama lain untuk kemudian melihat sendiri agama Islam kita sendiri ini bagaimana, agar pemahaman kita tentang Islam itu bisa lebih integral, universal atau umum, dan kemudian bisa lebih komprehensif. Nah, mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila masih terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.